Empat. Halo, selamat malam. Secret at Newsroom kembali menyapa Anda malam ini bersama saya Elvira Kairunisa. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua pada malam hari ini. Seperti biasa di Setroom, kami mengulas berbagai topik yang hangat diperbincangkan dalam sepekan. Salah satu topik yang cukup hangat diperbincangkan tidak hanya dalam pekan ini sebenarnya. Ini menjadi salah satu momok yang menjadi isu yang kita perbincangkan sejak bulan Maret mengenai Corona, pandemi, dan juga COVID-19. Kami sengaja memilih tajuk malam hari ini naik ke puncak Corona. Ini menjadi gambaran refleksi bagaimana sebenarnya kasus positif Corona di Indonesia dalam 1-2 pekan terakhir, trennya justru meningkat. Ada apa sebenarnya? Bagaimana kita bisa membaca angka-angka yang kemudian dirilis pemerintah setiap harinya? Kita akan mengulasnya lebih mendalam bersama dua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama sudah ada Dr. Hermawan Saputra, pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Mas Hermawan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Selamat malam pemirsa CNN semua. Apa kabar, Mas Hermawan? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu juga, Mbak Elvira. Sehat-sehat selalu. Baik. Selanjutnya narasumber saya yang bergabung dari Singapura. Cukup jauh, Mbak Elina Ciptadi, co-founder Kawal COVID-19. Selamat malam, Mbak Elina. Selamat malam, Mbak Elvira. Baik, kita berharap diskusi malam ini bisa memberikan insight, pencerahan, bagaimana sebenarnya kondisi pandemi saat ini. Dan seperti tadi saya ungkapkan di awal, ada apa di balik angka-angka yang setiap hari dirilis oleh pemerintah. Tapi sebelum itu kita lihat informasi berikut ini. Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan kenaikan signifikan. Pekan lalu, kasus di Indonesia sudah melampaui Cina, dan hari ini, Kamis 23 Juli, jumlah kasus sudah lebih dari 90.000. Dua provinsi penyumbang kasus terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 17.621 kasus dan Jawa Timur dengan 19.093 kasus. Bahkan kemarin, Rabu 22 Juli, Indonesia mencatat rekor penambahan pasien meninggal dalam sehari dengan 139 pasien. Sayangnya, peningkatan jumlah kasus justru tidak membuat masyarakat jadi lebih waspada dengan virus corona. Pasar kembali ramai, tempat ibadah mulai penuh, dan transportasi publik kembali dibuka. Presiden Jokowi mengatakan puncak corona akan terjadi pada Agustus hingga September. Namun, epidemiolog menyebut pengendalian pasca puncak harus jadi perhatian karena pandemi belum selesai. Dengan jumlah tes yang masih minim terhadap populasi, langkah pemerintah untuk mengendalikan corona kian berat. Baik, kita buka diskusi malam hari ini dengan melihat fakta yang dirilis oleh pemerintah. Total jumlah positif kasus COVID-19 di Indonesia untuk hari ini, pertambahan kasus hingga jumlah total kasus positif per 23 Juli mencapai 93.657 kasus. Kita tidak hanya meng-highlight itu saja, saya harus mengatakan ada rekor begitu, tapi ini cukup miris. Bagaimana kemudian Jawa Tengah hari ini mencatatkan nilai kasus kematian pasien positif COVID-19 mencapai 60 orang. Jakarta, ibu kota Indonesia. Jika sebelumnya sempat turun peringkat, dalam 2-3 hari ini Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan pertambahan kasus positif COVID-19 tertinggi. Hari ini tercatat 470 kasus. Itu faktanya. Mas Hermawan, apa yang terjadi saat ini? Bagaimana kondisi Indonesia saat ini dalam posisi pandemi?
ketika Presiden mengatakan kemungkinan dengan angka-angka yang dirilis setiap hari, puncak corona di Indonesia baru akan terjadi bulan Agustus atau September mendatang? Ya, Mbak Elvira, sejak 2 bulan yang lalu, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia pernah melakukan modeling prediction untuk COVID-19 di Indonesia. Jadi pada bulan ketiga, evaluasi setelah 3 bulan COVID ada di Indonesia, dengan beberapa asumsi critical factor yang menentukan, kami perkirakan pertengahan Juli itu adalah puncak pandemi COVID-19 di Indonesia. Tetapi perkiraan pada pertengahan Juli itu dengan asumsi ketika PSBB yang menjadi satu-satunya standing position kita yang sifatnya policy option itu dilakukan secara optimal, baik pada level provinsi maupun kabupaten kota di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan kalau kita mundur lagi sejak bulan April, kami mengharapkan pemerintah regional Jabodetabek saat itu secara kompak mengoptimalkan PSBB 3 minggu saja. Kenapa penting dilakukan 3 minggu saat itu? Agar laju COVID ini terjadi pelambatan. Dengan semua orang membatasi aktivitas, berdiam diri di rumah saat itu, maka COVID tidak akan ada ruang untuk bergerak dan akhirnya menularkan orang ke orang lain. Jadi saat itu kita melakukan perencanaan dan asumsi, tetapi begitu April, begitu bulan Mei, rupanya prediksi kami terkait dengan variabel penentu seperti optimalisasi PSBB tidak terjadi. Nah, masuk pertengahan bulan Juni kami mencoba melakukan analisis kembali, tetapi lagi-lagi ada perubahan kebijakan yang lain sejak 5 Juni kalau tidak salah, bahkan DKI Jakarta men-announce adanya PSBB transisi yang secara esensi Gubernur mengatakan pelonggaran dari PSBB. Demikian halnya Provinsi Jawa Barat, PSBB proporsional. PSBB ini Mbak Elvira, kami intervensi longgar karena segala sesuatu terbuka kecuali yang dibatasi atau yang dilarang. Itu adalah paradigma PSBB. Sangat berbeda apabila opsi kita adalah karantina wilayah atau mungkin disebutnya lockdown. Tetapi dengan PSBB saja kita bersyukur dari instrumen policy making oleh pemerintah dan kami sangat optimis. Tetapi sejak 5 Juni begitu PSBB diberikan announce agar ada pelonggaran, sejak saat itu kami menjadi agak miris melihatnya karena pada akhirnya sektor-sektor yang sifatnya tersier ini pun dibuka. Pariwisata, bahkan Car Free Day dan lain-lain yang tidak menyangkut kebutuhan dasar sekalipun dibuka. Sejak saat itu kami mengatakan kita akan sulit untuk melakukan prediksi kembali terkait dengan puncak pandemi karena critical faktornya tidak betul-betul tidak dapat diukur. Nah, hal itu berlangsung sampai hari ini dan bahkan cenderung nomenklatur kebijakan kita malah tidak mengarah kepada pengendalian COVID itu sendiri, Mbak Elvira. Baik, artinya cukup sulit jika memang kita tidak kembali pada saat penerapan PSBB atau sebenarnya ada opsi lain ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa masyarakat kita kurang tertib, tidak terlalu indah dengan peraturan sehingga apa yang terjadi saat ini penambahan kasus positif terus terjadi. Jadi bukan dari sisi regulasi. Menurut Mas Hermawan bagaimana? Sangat ironis kalau kita menyalahkan perilaku masyarakat. Mengharapkan sebuah kesadaran yang sama, kompak, sama-sama disiplin, itu sangat tidak mungkin. Karena perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan tingkat penghasilan, sosioekonomi, dan bahkan lingkup dari ruang dan wilayah, itu akan menyebabkan terjadi perubahan perilaku yang tidak akan sama pada level komunitas atau masyarakat. Bahkan kita belajar dari negara-negara maju, tidak kurang dari negara-negara maju di belahan Eropa seperti Prancis, Inggris, Italia, Jerman, bahkan Spanyol, itu babak belur semua. Tetapi mereka saat ini sudah melewati puncak kasusnya, terjadi transmission control karena mereka lockdown. Tetapi juga tidak sama kalau kita lihat bagaimana belahan negara yang lain seperti Amerika. Amerika tidak ada lockdown secara nasional, tetapi kasus mereka sekarang udah hampir 4 juta kasus positif dengan kematian ratusan ribu warga negaranya.
Kalau kita belajar dari negara-negara awal, asalnya di Tiongkok dan juga bahkan Jepang dan Korea Selatan, kasus juga sudah terkontrol. China dan Jepang lockdown, tapi Korea Selatan juga terjadi social restriction secara optimal. Demikian juga negara-negara populer di ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, walaupun tidak mengistilahkan lockdown, tetapi juga optimalisasi social restriction-nya itu jauh lebih ketat dari lockdown seperti di Australia dan juga India. Jadi kalau kita belajar dari berbagai negara ini di kawasan Eropa, Amerika, ASEAN, bahkan di Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, mereka melakukan intensifikasi kebijakan pada fase kritikal momen virus itu sudah terlewati dan terkontrol, baru mereka mewacanakan refreshing dari aspek ekonomi, economical rebound, dan sebagainya. Nah, di kita sangat berbeda. Ini yang menjadi persoalan, kita belum mengendalikan virusnya, bahkan belum memiliki kebijakan yang firm dalam mengendalikan COVID, malah sekarang regulasi berubah lagi. Bahkan nomenklatur kelembagaan yang tadinya gugus tugas yang begitu agile melalui Perpres 82 tahun 2020 yang terbit 20 Juli kemarin pun menjadi satgas, gugus satgas COVID yang secara taktis tidak lagi agile, tetapi lebih kepada secara teknis yang sifatnya konsisten. Inilah hal-hal yang menjadi catatan buat kita semua. Baik, sebelum berbicara mengenai Perpres nomor 82, saya ke Mbak Elina, mari kita berbicara angka-angka yang semakin hari semakin mencengangkan. Apakah kemudian dari Kawal COVID melihat ini sebenarnya angka-angka yang secara nyata benar apa adanya, atau ada fakta lain di balik angka-angka ini yang bisa kita baca, Mbak Elina? Ada banyak hal yang bisa dibaca dari balik angka-angka. Yang pertama, tren yang kami lihat itu adalah masih sulit sekali meningkatkan kapasitas testing. Saya mau menambahkan yang tadi Pak Hermawan sudah katakan mengenai optimal kemarin, gitu ya. Kalau kita melihat Singapura, di Korea, atau di Jepang, di Taiwan, di banyak negara lainnya, ketika mereka melakukan karantina atau lockdown atau circuit breaker atau apalah itu namanya, ya, selain meminta orang untuk tinggal di rumah dan tidak membuka non-essential services atau layanan-layanan yang tidak sangat dibutuhkan, yang bukan utama, dua hal yang mereka lakukan bersamaan dengan lockdown itu adalah mereka melipat gandakan kapasitas. Ini kita tidak lakukan ketika PSBB kemarin. Jadi orangnya di rumah, tetapi kasusnya tidak dikejar. Kapasitas testing kita masih di level itu aja pada waktu itu. Bisa mencapai 10.000 per hari aja waktu itu sudah bagus. Sekarang sekitar 4 bulanan setelah wabah ini pun testing capacity kita itu masih di level 20 ribuan. 20 ribuan, ya. Atau baru 12.000 orang yang dites per hari. 12-13 ribu lah sehari. Itu masih jauh di bawah cukup untuk bisa mengalahkan pandemi ini. Ini baru dari sisi testingnya aja ya. Kalau kita mau mengatakan, jadi kita masih kejar-kejaran dengan jumlah kasus yang belum terdeteksi di luar sana, karena kapasitas testing kita terbatas. Nah, kalau kita mau membandingkan dengan negara lain, misalnya Malaysia deh, kita jangan bandingkan sama Singapura. Malaysia itu jumlah penduduknya itu hanya 11%-nya Indonesia. Nah, tapi mereka sekarang sudah melewati puncak wabah, sudah hampir benar-benar flat, dengan 30.000 testing sehari. Nah, jadi, dan mereka jumlah penduduknya cuma 11%-nya Indonesia. Jadi kalau kita mau mengalahkan wabah, bukan sekedar menemukan sedikit kasus di sini, sedikit kasus di sana, seharusnya kita kapasitas testingnya ya sekian kali lipat, atau 9 kali lipat dari Malaysia. 270.000 tes per hari. Itu jauh di atas minimum requirement WHO yang 40.000 testing per hari untuk jumlah penduduk seperti Indonesia. Nah, kita masih sangat jauh dari level itu. Jadi kemudian ketika kapasitas testing kita ini sulit dinaikkan, apa yang bisa kita lakukan? Dan kemudian ini jadi kita berkembang ke hal kedua yang tidak dilakukan ketika PSBB itu berlangsung, yaitu tracing, kontak tracing. Ketika kapasitas testing kita itu sangat terbatas, mengisolasi kontak erat dari kasus-kasus positif itu menjadi jauh lebih penting
dari sebelumnya, karena ini satu kesatuan 3T yang disebutkan oleh Presiden. Testing, tracing, treatment. Kalau testingnya nggak jalan, tracingnya ini harus jauh lebih kuat lagi supaya bebannya itu tidak hanya di treatment. Kasihan para nakes kita, kasihan puskesmas dan rumah sakit yang kemudian harus menjadi istilahnya pertahanan terakhir karena kita tidak melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah diagnosa, dan juga langkah-langkah containment. Ketika sudah harus masuk rumah sakit, sebenarnya itu kita sudah terlambat. Karena sebenarnya sudah ada banyak containment dan kegiatan preventif yang bisa dilakukan sebelum orang itu mencapai titik di mana dia harus masuk rumah sakit. Nah, baik. Menurut Anda, saya berbicara mengenai Pemprov DKI Jakarta, tracing yang dilakukan pada saat PSBB, saat itu diklaim cukup kuat tracingnya, itu juga menurut Anda masih kurang? Ya, memang hanya dari pengamatan data kawal COVID sejak awal wabah ini di Indonesia, kami juga mengamati data-data di luar negeri, sama seperti Pak Hermawan dan rekan-rekan di IAKMI juga. Dari pengamatan data kami di berbagai negara dan juga di berbagai daerah di Indonesia, itu kami mendapatkan satu formula di mana laju kematian karena COVID itu bisa ditekan ke level yang minimum ketika daerah tersebut mengisolasi setidaknya 30 orang untuk tiap kasus positif. 30 orang untuk tiap kasus positif. Nah, dengan rasio sedemikian, jadi kami merekomendasikan pemerintah untuk menjadikan angka 30 ini sebagai benchmark, sebagai target untuk isolasi suspek. Nah, saat ini kita baru tracing kurang lebih 6 orang per kasus positif. Ini masih jauh dari cukup. Karena waktu itu saya pernah selama 14 hari, saya mencatat setiap hari saya pergi kemana dan bertemu dengan siapa saja kontak erat saya selama 2 minggu. Nah, kemudian saya mensimulasikan kalau misalnya hari ini saya dites dan saya positif COVID, berapa orang yang kemudian harus dites dan diisolasi. Dari catatan saya selama 14 hari ke belakang aja, itu ada lebih dari 100 orang yang berinteraksi dengan saya, 50 orang diantaranya itu adalah close contact. Jadi ada 50 orang yang harus diisolasi dan dites kalau saya positif. Padahal waktu itu saya sudah beribadah di rumah, saya setiap hari sudah bekerja dari rumah, saya keluar hanya untuk pergi beli makan ke supermarket, bertemu dengan beberapa teman ya. Tapi maksudnya saya merasa interaksi saya dengan orang-orang di luar itu tidak banyak. Nah, apalagi dengan kondisi sekarang yang istilahnya walaupun namanya kebiasaan baru atau new normal atau apalah katanya, tapi pada kenyataannya itu masih banyak kembali ke kebiasaan lama, seperti tidak ada apa-apa. Nah, ini yang kami takutkan, jadi ada banyak kasus-kasus yang sebenarnya positif, tapi tidak bergejala, tidak terdeteksi di luar sana. Baik, menarik tadi ya, 30 orang tiap satu kasus positif. Saya tanya komentar Mas Hermawan, apa yang disampaikan Mbak Elina tadi. Saat ini kan sudah mulai gencar dilakukan bagaimana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota secara mandiri kemudian melakukan tes secara massal. Apakah kemudian ini cukup membantu ketika angka-angkanya sangat cepat bergerak naik? Ya, jadi pertama yang ingin kami sampaikan apa juga yang disampaikan oleh Mbak Elina tadi. Kita melakukan deteksi atau juga early detection ya. Persoalan di Indonesia terkait dengan health system capacity daerah. Jadi jangankan di luar Pulau Jawa, di dalam regional Jawa saja, penyangga dan sekitarnya itu gapnya cukup tinggi. Antara ibu kota Jakarta dengan wilayah Jabodetabek juga tidak persis sama. Apalagi beranjak pada provinsi seperti Banten, Jawa Tengah, dan lain-lain itu gap terkait dengan sumber daya, kompetensi SDM-nya, terkait dengan ketersediaan laboratoriumnya, terkait dengan kesigapan dari protokol rujukan dan diagnostiknya, terkait juga dengan sistem dari tata kesehatan itu sendiri dalam proses rujukannya. Itu semua mengalami perbedaan yang signifikan, sehingga setelah 5 bulan atau bulan kelima saat ini COVID ada di Indonesia, persoalan ini belum menjadi persoalan yang kita bisa atasi dengan baik. Artinya
yang seharusnya kita minimal hemat kami, kemampuan testing kita sekarang ini seharusnya sudah sampai kepada 40.000 spesimen per hari. Tetapi memang kenyataannya ini kita masih sekitar 20 ribuan, sehingga laju deteksinya atau positive rate-nya masih di antara 1.600 hingga 2.000 kasus dalam sehari. Dan ini tentu saja bukan persoalan kita ingin menambah angka insidensi, tetapi kecepatan kita mendeteksi kasus, maka kecepatan perawatan, penanganan, pemulihan, dan pada akhirnya menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa. Kita harus jujur menyampaikan bahwa mortality rate kita masih yang tertinggi juga. Walaupun ada negara yang lebih tinggi, tetapi kita termasuk yang cukup tinggi. Nah, ini kaitan juga dalam proses kecepatan kita untuk mendapatkan kasus positif sehingga cepat ditangani. Persoalan lain juga ada pada persoalan tata laksana diagnostik kami pikir. Adanya perbedaan dan perubahan dari terminologi mulai dari ODP, PDP, OTG, ke depan ini menjadi probable dan juga suspek. Ini istilah-istilah medis yang pada tataran penegakan diagnostik di rumah sakit, semua tenaga kesehatan itu sebenarnya paham tentang virus. Tetapi pada tata laksana penetapannya, ini boleh jadi juga terjadi misunderstanding dan juga pada akhirnya misperception tentang penggunaan terminologi ini. Makanya kita tidak heran di beberapa daerah IAKMI menemukan ada laju kenaikan COVID positif, tetapi malah berbanding terbalik dengan kenaikan ODP dan PDP-nya. Seharusnya setiap kenaikan COVID positif itu membawa dampak eksponensial terhadap orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Ini logika-logika dalam penelusuran epidemiologi atau kontak tracing. Jadi kata kunci testing, tracing, treatment, ini memang kata-kata yang gampang kita ucapkan, tetapi implementasinya di lapangan ini belum betul-betul optimal kita lakukan. Baik. Mas Hermawan, Mbak Elina, kita sebenarnya sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari pemerintah untuk memberikan konfirmasi mengenai data-data yang meningkat dalam 1-2 pekan ini, tapi sayang sekali sampai saat ini kami belum mendapatkan respon apapun. Kita lanjutkan diskusi kita berbicara mengenai implementasi. Tadi Anda mengatakan kecepatan penanganan sangat penting dilakukan dalam saat ini. Apakah Perpres nomor 82 tahun 2020, Mas Hermawan, tidak bisa dibaca sebagai salah satu sikap ataupun keputusan pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19? Atau malahan ini merupakan suatu kebijakan yang keliru? Dalam ilmu kebijakan publik itu biasanya ada yang disebut dengan perilaku kebijakan, atau bahasa lainnya juga bisa bermakna gestur kebijakan. Kalau kita melihat sisi perubahan dari regulasi sebelumnya tentang positioning gugus tugas, sebenarnya cukup taktis dan juga punya kewenangan teknis dalam beberapa hal terkait dengan pengelolaan data. Tetapi dengan adanya perubahan nomenklatur ini, gugus tugas yang sebelumnya cukup taktis, sekarang kehilangan atraktifness-nya itu. Malah karena namanya dari gugus menjadi satuan tugas, berarti dia ada di dalam payung kelembagaan lain yang kita pahami di dalam regulasi baru Perpres 82 sebagai Komite Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pengendalian COVID-19. Artinya, ketua itu tidak lagi ketua gugus tugas yang sebelumnya oleh Kepala BNPB, tetapi ketua komite ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan segenap struktur lain yang melingkupinya dan ada satgas lain di dalam konsep komite ini. Maka itu sebenarnya berbicara masalah prioritas pengendalian COVID, maka angle dari kesehatan masyarakat menjadi samar dan kehilangan prioritas, tergantikan dari angle ekonomi, sehingga fokus dan gestur kebijakan kita mengarah kepada pemulihan ekonomi. Sebenarnya kami tidak anti dalam berbicara persoalan ekonomi. Health problem is beyond health. Urusan kesehatan itu sangat berkaitan dengan urusan lain di luar kesehatan, termasuk ekonomi, karena menyangkut daya tahan kita menghadapi COVID. Tetapi bukan berarti gestur kebijakan dan perilaku kebijakan kita seolah-olah menyamarkan upaya yang sungguh-sungguh untuk pengendalian kasus. Jangan lupa, keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 mengatakan situasi kita ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kalau maknanya kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai hulu, maka persoalan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kami rasa para ekonom yang cukup sering kami diajak diskusi setuju bahwa kesehatan harus menjadi faktor yang harus kita selesaikan secara utama, baru kita bicara pelenturan dan juga skema ekonomi. Nah, inilah yang kita sebut dengan perubahan-perubahan konsekuensi dari tataran taktis menjadi lebih teknis dalam penyelenggaraan pengendalian virus ini. Baik, jadi dari kacamata Perpres nomor 82 tahun 2020, Anda melihat sebenarnya pemerintah ini menyelamatkan nyawa atau secara firm fokus ke ekonomi? Hanya itu saja? Atau ini memang menjadi bagian dari gas dan rem yang sudah sempat disampaikan Presiden Jokowi di akhir bulan Juni? Bisa berjalan beriringan antara ekonomi dan juga penanganan kesehatan COVID-19? Persoalannya kita tidak mampu mengukur dampaknya. Kalau kita membiarkan persoalan kesehatan ini begini-begini saja, kita tidak mampu mengukur seberapa besar persoalan sesungguhnya, kemudian seberapa besar dampak ekonomi yang mungkin kita tanggung. Kalau misalnya begini ya, kita anggap saja, kita flashback ke awal, walaupun ini tidak perlu, andai misalnya PSBB diselenggarakan secara optimal 3 minggu saja, apalagi dulu kan ada wacana lockdown atau karantina wilayah, 3 minggu saja, semua dan serentak dilakukan, maka memang ada pukulan secara ekonomi. Tetapi pukulan ekonomi itu mampu kita hitung, mampu kita ukur angka-angkanya, sehingga begitu kita melewati puncak kasus ini, terjadi pelambatan dan pengendalian COVID, maka kita mampu melakukan upaya-upaya rebound, refreshing ekonomi, dan juga aktivitas sosial kita. Tetapi kalau seperti ini keadaan kita tidak mampu mengukurnya, kita tidak memiliki instrumen pengukuran sampai kapan COVID ini, dan kapan puncak. Untuk memprediksikan puncak aja, agar kita mampu mengendalikan laju pelambatannya itu bisa terjadi, itu juga belum mampu kita lakukan hingga saat ini. Padahal kita udah bulan kelima menghadapi COVID. Kita harus lihat lesson learned dari negara-negara lain, rata-rata di bulan keempat itu mereka sudah melewati puncak kasus dan mereka bicara terkait dengan refreshing atau stimulus ekonomi. Nah, ini yang agak berbeda dengan Indonesia. Kalau dikatakan seperti rem dan gas, hemat kami tidak persis bisa disamakan. Urusan COVID buat perspektif kesehatan, semuanya harus kita rem COVID itu dengan cara kita menancapkan gas, percepatan testing, percepatan juga tracing, dan juga percepatan treatment, termasuk bagaimana ruang-ruang isolasi kita siapkan, dan juga sumber daya untuk kita juga optimalkan. Kira-kira begitu, Mbak Elvira. Baik, ketika Mbak Elina mengangguk-ngangguk, artinya mungkin sepakat di sana. Tapi Mbak Elina sebenarnya ada data yang cukup samar bagi publik untuk kasus corona, di mana sih titik hitam tanda kutip kita tidak bisa melihat ini, tapi sebenarnya itu ada. Jadi ini menambahkan juga dari komentar Pak Hermawan sebelumnya, ini saya setuju. Kesehatannya itu ditangani dulu. Nah, yang ekonomi itu di Indonesia itu dibuat dikotomi. Di kawal COVID kami melihatnya ini sebagai satu kesatuan. Selama epidemi ini masih beredar di luaran sana, itu kepastian untuk berbisnisnya itu juga nggak ada. Karena keluar sebentar, tiba-tiba ada yang positif, semuanya harus balik lagi, semuanya harus dites. Jadi kita sering mendengar komentar bahwa tapi testingnya itu mahal sekali gitu. Katakanlah testing swab itu satu orangnya itu katakanlah 1 kali tes itu 1 jutaan, katakanlah ya. Gitu. Tetapi kalau 1 juta itu kemudian bisa mendeteksi kasusnya itu di tahap awal sehingga orang itu cukup diobati dan diisolasi di rumah misalnya, itu kita sudah kita udah savingnya itu udah berjuta-juta, karena begitu orang itu masuk rumah sakit, dia harus masuk ke ruang isolasi, biaya APD untuk tenaga kesehatannya, biaya pengobatannya, biaya rawat inapnya, dan juga segala tes yang harus dilakukan supaya orang ini kemudian tidak terkena infeksi lain di rumah sakit atau tidak menulari orang lainnya. Kemudian ketika orang ini butuh ventilator, itu biayanya itu compounded, itu apakah betul sampai ya kita bisa ngomong ini angkanya 8 digit per orang per hari.
Dan waktu untuk hospitalization-nya itu juga panjang. Orang yang kena COVID masuk rumah sakit itu kita tidak ngomong 1-2 hari, kita ngomongnya mingguan. Jadi inilah pentingnya faktor penting di economic early detection gitu. Manfaat ekonomi dari testing dan dari tracing. Kita membayar harga untuk isolasi. Orang yang diisolasi itu tidak bisa kerja untuk sementara waktu. Tetapi bila orang itu, katakanlah positif tanpa gejala, tapi kemudian menulari 3 orang lainnya di luar, dan kemudian 3 orang lainnya yang di luar ini menulari orang lainnya lagi, ini wabahnya nggak kelar-kelar. Dan kemudian orang ini tidak menemui dokter sampai terlambat, sampai parah, sampai harus masuk rumah sakit. Itu biaya yang harus dibayar itu jauh lebih besar daripada kalau kita membayar harga bersama-sama, diam di rumah, testingnya dilipat gandakan, tracing-nya dibuat masif, tapi kemudian kita keluar dari wabah itu bersama-sama. Oke, baik. Tadi belum sempat dijawab Mbak Elina mengenai data-data yang mungkin dimiliki oleh kawal COVID-19. Sejauh ini kita memang hanya mendapatkan data-data dari pemerintah saja secara resmi, meskipun pengkategoriannya, perubahan istilah, banyak sekali kebijakan dari pemerintah yang kemudian masyarakat hanya bisa menerima dari satu pintu saja. Mungkin dari Mbak Elina ada data-data lainnya? Ya, dari kami sebenarnya semua data kami itu juga data yang sudah tersedia di publik ya. Kalau tiap hari kami mengecek seluruh press conference harian dari BNPB itu, tapi karena sekarang kami mengecek webnya, tapi di sisi lain kami mengecek juga semua website corona dari pemerintah daerah, baik di level
bongkahan besar di bawah. Tetapi sayang sekali penggunaan rapid ini disalahgunakan dan disalahartikan. Bayangkan ada, ya, Mbak Elvira? Saya potong sedikit. Gambaran bongkahan es ini bisa kita pastikan di semua wilayah kita terjadi local transmission. Ada silent movement, ada silent transmission. Mudah-mudahan tidak ada silent killing oleh coronavirus ini. Nah, oleh sebab itulah kemampuan kita mengukur bongkahan ini harus dilakukan reevaluasi dan juga redeterminasi. Kenapa kami mengatakan redeterminasi? Seolah-olah determinasi kita ini menurun sekarang. Pertama, indikasinya adalah inkonsistensi dari komunikasi kebijakan kita yang berubah di tengah jalan. Tidak gampang merubah istilah yang sudah eksis tentang ODP, PDP, OTG di dalam dashboard data menjadi probable dan menjadi suspek. Walaupun tadi Mbak Elina menjelaskan, WHO memiliki prosedur dan petunjuk teknis, kemudian dipahami oleh regulator di kita, tetapi menstandarkan itu untuk seluruh provinsi dan daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pertanyaannya, kalau dashboard sekarang kita tampilkan probable dan juga suspek, bagaimana kategorisasi data yang sebelumnya sudah berjalan selama 5 bulan atau 4 bulan lebih ini? Nah, ini bukan persoalan sederhana, sementara data adalah sumber terbaik untuk merencanakan prioritas program dan strategi. Evidence-based public health itu harus menjadi dasar dalam policy-based to control COVID-19. Oke, untuk Pulau Jawa, saya mengulangi pertanyaan saya tadi, secara singkat saja. Apakah kemudian kita perlu khawatir akan ada potensi ledakan kasus positif, terutama kematian di Pulau Jawa? Sekarang sudah terjadi, dan perlahan tapi pasti angkanya akan naik terus. Dan ini bukan wacana baru. Sejak 2 bulan yang lalu, kami ulangi lagi Mbak Elvira, sudah kami mengingatkan bagaimana potensi kenaikan signifikan di Surabaya, di Semarang, dan di beberapa kota atau wilayah di Pulau Jawa. Ini terjadi dan sekarang terbukti. Karena juga PSBB juga tidak mau diterapkan secara optimal. Kalau Mbak Elvira mereview sedikit, hanya ada 3 provinsi yang pernah menerapkan PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. PSBB itu terbukti menahan laju atau terjadi pelambatan kasus COVID. Tetapi kalau tidak ada kemauan kolektif dari pemerintah daerah juga menjadi percuma. Ini yang terjadi. Di Jawa Timur, Surabaya termasuk terlambat untuk menerapkan dan termasuk terburu-buru untuk meniadakan. Nah, Semarang juga kurang lebih sama. Maka ketika tidak ada pembatasan sosial, aktivitas pergerakan penduduk itulah yang menyebabkan resiko itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Akan terjadi hal seperti itu. Oke. Nah, DKI sudah disalib. Dengan modifikasi PSBB, mohon maaf, pembatasan sosial berskala mikro. Ada di beberapa wilayah menetapkan itu, termasuk saat ini berlangsung di Secapa, karena kasus temuan positif corona luar biasa, 1.000 kasus lebih. Apakah bentuk modifikasi PSBB seperti ini juga tidak efektif? Tidak efektif, karena itu sifatnya parsial, PSBB namanya. PSBB itu paling tidak dilakukan pada unit analisis atau skupnya itu pada level kabupaten kota. Karena pada level inilah kebijakan bisa dibuat, bisa diatur strategi pengawasan, dan bisa ditegakkan sesuai dengan spesifik lokal. Spesifik lokal need specific approach, tetapi tidak bisa kita terlalu teknis di lapangan. Terkecuali begini Mbak Elvira, ada pendekatan di dalam pendekatan kesehatan masyarakat itu adalah
community-based initiative to fight COVID-19. Kalau kita maknai perang akar rumput melawan COVID-19. Tetapi perang akar rumput ini bukanlah PSBB, tetapi lebih kepada kesadaran kolektif masyarakat untuk menahan dirinya dan peduli satu sama lain tanpa stigmatisasi untuk bahu-membahu menyadarkan berperilaku sehat, hidup bersih, sekaligus menggunakan protokol kesehatan. Dan tenaga kesehatan masyarakat itu ada di hampir seluruh komunitas, termasuk di setiap desa itu ada bidan dan perawat komunitas. Ini semua bisa dioptimalkan andai itu betul-betul digerakkan sejak awal, itu makin memperkuat bersama kebijakan yang mungkin diambil. Baik, Mas Hermawan, berbicara mengenai kesadaran kolektif masyarakat, saya akan membacakan sejumlah komentar masyarakat melalui akun Twitter CNN Indonesia, bagaimana kemudian masyarakat cukup peduli, dan memang isu COVID-19 ini menjadi isu yang tidak terpisahkan dari keseharian kita, berdampak di semua sektor kehidupan. Apakah kita bisa melihat bagaimana komentar dari warganet mengenai topik yang kita pilih malam hari ini? Naik ke puncak corona, oke, sambil menanti. Oke, saya akan membacakan dari @tabletoscadon. 3T, test, tracing, treatment tidak berjalan dengan baik, kurangnya lab testing dan sumber daya diperburuk lagi dengan literasi pendidikan masyarakat terkait COVID-19 yang sangat rendah. Kita harapkan perbincangan hari ini bisa membantu literasi masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan melihat komentar lainnya. Dari, mohon maaf, dari Lutfi Kots, oke. Kurangnya langkah antisipasi dari pemerintah dan legislatif mengenai langkah-langkah antisipasi pencegahan dan penetapan sanksi hukum bagi pelanggar PSBB waktu-waktu terdahulu. Artinya sanksi hukum harus ditegakkan. Komentar dari warganet, bagaimana Mbak Elina Anda melihat tadi Mas Hermawan mengatakan bahwa fungsi akar rumput jika dimaksimalkan bisa membantu dalam penanganan COVID-19, pencegahan, kesadaran kolektif masyarakat. Bagaimana dengan penerapan sanksi juga? Mungkin ada komentar mengenai hal ini. Bagi kami ini approach yang top down dengan approach komunitas itu harus berjalan bersama-sama. Karena penghapusan stigma, kemudian solidaritas dengan tetangga, saling membantu itu adanya di level komunitas. Itu tidak bisa disuruh dari atas. Tetapi juga enforcement dari kebijakan itu harus konsisten. Jadi misalnya yang sekarang kita lihat ini kan banyak ada banyak inkonsistensi dari kebijakan itu. Jadi misalnya gitu, kita disuruh pakai masker, termasuk ketika ada kolega pakai masker. Nah, tetapi pertemuan-pertemuan di institusi pemerintah juga kita suka lihat fotonya, itu ada yang maskeran, ada yang enggak, ada yang pakai masker tapi maskernya diporotin. Gitu. Jadi itu sepertinya memberi kesan the rulers are above the rule gitu. Pemerintah itu ada maksudnya tidak perlu mengikuti aturan itu. Jadi tidak bisa menyalahkan masyarakatnya kalau kemudian mereka tidak mengikuti protokol yang sama yang diminta gitu. Itu pertama. Jadi kebijakan pemerintah itu memang perlu di-enforce, tapi itu juga perlu dimodalkan oleh oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setuju mengenai pendekatan komunitas itu. Bagi kami itu entah apa istilahnya itu pembatasan berskala mikro atau berskala besar gitu. Yang bagi kami poinnya itu adalah mobilitas antara orang yang terpapar, mobilitasnya itu dibatasi. Jadi mereka diisolasi. Entah dengan apalah itu namanya karantina wilayah, micro lockdown atau apa gitu. Dan kemudian tidak hanya itu aja, dia kebijakan dari atasnya itu adalah diisolasi. Tapi kemudian komunitasnya itu bisa menolong, antar makanan, buatkan makanan, kemudian cek via telepon atau video call misalnya tiap hari bagaimana kondisinya. Kemudian kalau misalnya ada yang tinggal sendirian, misalnya anak kos di rantau, dan kemudian katakanlah dia tidak bisa melakukan isolasi mandiri di kos-kosannya karena misalnya di kos-kosannya ada banyak orang, rujuklah dia ke rumah karantina yang dikelola oleh pemerintah gitu. Yang saya tahu di Jakarta itu ada Wisma Atlet, di kota-kota lain itu mereka ada yang pakai asrama haji lah, ada yang pakai gedung diklat atau gedung gor gitu. Itu sudah ada banyak yang melakukan seperti itu. Cuman kadang-kadang orangnya nggak tahu gitu, dia pikir yang namanya isolasi itu mandiri itu harus di rumah. Dan kemudian juga komunitas sekitarnya itu sebenarnya bisa membantu gitu. Jadi
bisa membantu untuk mengajarkan bagaimana cara cuci tangan yang benar, bagaimana caranya menjaga jarak. Saling mengingatkan itu hanya bisa terjadi di level komunitas. Tetapi itu semuanya diawali dengan kebijakan yang diterapkan dengan benar dan juga dimodelkan dengan benar oleh pembuat kebijakannya. Baik, saya ke Mas Hermawan lagi. Mas Hermawan, kita berbicara mengenai data-data hari ini dan kemungkinan yang terjadi 3 bulan ke depan seperti tadi sempat saya sampaikan, apa kemudian kebijakan ataupun terobosan luar biasa yang harus dilakukan pemerintah jika tidak ingin, tanda kutip, posisi Indonesia ambiar, kasus corona sangat tinggi, kita tidak bisa lagi mengendalikannya. Bagaimana, Mas? Ada wacana pemerintah ingin mengeluarkan instruksi presiden terkait dengan penegakan disiplin yang berkaitan juga dengan sanksi dan mungkin akan diedarkan kepada para gubernur. Tetapi perencanaan ini kami pun memberikan notes bahwa apapun bentuk instruksi presiden yang berkaitan dengan penerapan sanksi tidak ada artinya bila tidak ada hulu kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan. PSBB itu satu-satunya saat ini yang ada. Kalau memang PSBB ini mau direvisi, maka harus ada penggantian dari bentuk kebijakan baru yang mengendalikan COVID, laju penyebaran COVID positif ini. Karena apa? PSBB ini PP 21 tahun 2020 itu mengatur peran Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor, inisiatif yang datangnya dari gubernur, dari usulan bupati dan wali kota, tetapi juga ada fungsi gugus tugas di situ, terutama dalam setting situasi dan juga peta zonasi. Sementara gugus tugas sudah berganti nomenklatur, tidak lagi menjadi gugus, tapi menjadi satuan tugas. Maka boleh jadi ke depan PSBB ini, payung PP ini akan diubah oleh pemerintah. Oleh karena itu harapan kami, jangan sampai substansi pembatasannya dihilangkan. Karena di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 sudah cuma ada 4 opsi. Karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB. PSBB sengaja menjadi pilihan karena sifatnya fleksibel, karena filosofinya terbuka, kecuali yang dibatasi. Sementara yang lain disebut dengan karantina, dan itu berat buat pemerintah secara ekonomi juga. Oleh karena itu, PSBB hemat kami harus dipertahankan, tetap menjadi pilihan kebijakan, dan bahkan harus dioptimalkan. Kalau kita mau mengukur resiko, maka kita harus mampu mengendalikan kasus ini dengan baik. Maka peran tadi yang disampaikan Mbak Elina, kita sangat setuju. Hampir semua yang diucapkan Bu Elina juga mewakili persepsi dari IAKMI juga tuh. Kelihatannya tidak beda jauh dalam membaca situasinya. Hanya saja, mari kita bergandengan tangan untuk memperkuat komunitas melalui upaya kesadaran kolektif, sifatnya ini bottom up. Ada yang top down, yaitu vertical integration antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat harus sinkron. Dulu banyak yang tidak sinkron, tetapi dalam satu kawasan, kalau kita bicara Jawa Timur misalnya, maka antara kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu tidak boleh ada gap kebijakan yang terlampau jauh, lack of policy-nya. Tetapi kalau bisa disatukan menjadi sebuah kawasan, kebijakannya, upayanya, dan sanksinya itu malah akan lebih membuat mudah dalam mengendalikan COVID terkait dengan perilaku dalam populasi. Demikian juga ketika dulu kita melihat DKI, maka tidak bisa dipisahkan dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Ini satu kesatuan dan harus harmonis. Jadi sinkron ke atas, harmonis ke samping, ada peran community based dan ada strengthening provider services atau peningkatan kapasitas kesehatan di mana tenaga nakes harus diberdayakan, dioptimalkan, tetapi juga harus diberikan insentif yang sudah dijanjikan. Kira-kira begitulah Mbak Elvira, supaya ada semangat atau determinasi baru kita melawan COVID ini. Baik, itu harapan IAKMI. Kita akan lihat bagaimana harapan masyarakat. Dari polling dan opini CNN Indonesia sejak pagi tadi banyak komentar dari masyarakat mengenai tajuk kita malam hari ini. Kami mengajukan ada 2 pertanyaan sambil kita tampilkan di layar. Pertanyaan pertama, apa faktor paling penting yang bisa membantu untuk mengendalikan penyebaran corona? Pilihan dari responden adalah bekerja dari rumah, 38,4%, work from home. Itu yang kemudian diberlakukan pada saat
pembatasan sosial berskala besar. Sementara untuk di posisi lainnya, pembatasan pasar dan juga rem transportasi publik berada di peringkat kedua, pembatasan pasar, transportasi publik ketiga, kemudian penutupan tempat ibadah ternyata tidak terlalu signifikan menurut responden kami. Kemudian kita akan melihat pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apakah Anda yakin pemerintahan Presiden Jokowi mampu mengendalikan penyebaran virus corona dalam 3 bulan ke depan? Sangat sulit melihat fakta ini, bagaimana masyarakat merespon. 67,6% tidak yakin pemerintahan Jokowi bisa menangani corona dengan tepat, mampu mengendalikan laju penyebaran virus, sementara hanya 32,4% yang yakin pemerintahan Jokowi mampu mengendalikan laju penyebaran virus corona. Mbak Elina, komentar Anda? Kami melihat data yang sedikit berbeda dari pollingnya Indikator Politik Indonesia, di mana kalau di situ itu lebih dari 50%, atau kalau nggak salah itu 60% dari respondennya itu masih percaya dengan upaya pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini. Tetapi kalau kita ngomong, tapi ini pertanyaannya sendiri juga sudah nggak sama ya. Pertanyaannya di sini adalah 3 bulan ke depan. Nah, saya kebetulan tinggalnya di Singapura, dan di Singapura itu puncak wabahnya itu sudah lewat. Kami sekarang ada 100-300 kasus per hari, itu pun klasternya hampir semuanya diketahui. Jadi ini istilahnya tinggal membereskan yang tersisa lah istilahnya, membereskan yang tersisa. Sementara sudah nggak ada lagi orang yang di ICU, yang di rumah sakit juga sedikit sekali. Itu pun sudah diwanti-wanti bahwa wabah ini jangka panjang. Setidaknya kita harus waspada untuk 1-2 tahun ke depan. Nah, ini di negara yang sudah melewati puncak wabahnya. Apalagi di Indonesia yang kita sampai sekarang ini masih belum tahu puncaknya ini kapan, atau kita sudah tiba di puncaknya atau belum. Jadi kalau kita ngomong 3 bulan ke depan, itu memang kami rasa 3 bulan ke depan ini masih critical period, masih masa-masa yang kritis. Oke, baik. Berbicara mengenai tidak konsisten, inkonsistensi, tadi sempat disampaikan Mas Hermawan. Bagaimana kita tahu saat ini komunikasi yang berbulan-bulan dibangun oleh pemerintah dari gugus tugas, salah satunya adalah konferensi pers yang biasanya disampaikan oleh juru bicara Pak Yuri setiap petang hari pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, saat ini sudah ditiadakan. Dan masyarakat hanya bisa memantau data-data update dari pemerintah melalui website covid19.go.id. Dengan bentuk kebijakan seperti ini, gaya komunikasi seperti ini, menurut Mbak Elina, apakah kemudian ini menimbulkan peluang bagi masyarakat untuk, tanda kutip, sedikit abai dengan COVID-19? Bagi kami sebenarnya kalau dari sisi orang-orang kawal COVID-nya sendiri ya, karena memang kami ini pencari data setiap hari. Jadi tidak ada press conference-nya pun selama datanya yang ada di website itu diupdate setiap hari, kami akan ke sana dan kami akan analisa datanya setiap hari. Tetapi yang kami khawatirkan adalah di publik gitu, ketika mereka berhenti melihat press conference ini setiap hari, mereka kemudian lupa akan risiko yang masih ada di luar sana, dan kemudian mereka menjadi tidak waspada. Itu yang kami khawatirkan itu. Tetapi kan kita dijanjikan seminggu sekali akan ada press conference mingguan, dan itu akan analisa data yang lebih mendalam. Ya, kita beri kesempatan aja. Semoga teman-teman media diberi kesempatan yang lebih banyak untuk bertanya, karena kalau di press conference harian kan nggak ada waktu tanya jawabnya ya. Jadi semoga kalau mingguan ini ada banyak kesempatan bertanya, dan dalam rentang waktu seminggu itu biasanya ada tren yang sudah bisa kelihatan, ada tren-tren baru yang sudah bisa dibahas. Nah itu kita sudah bisa melihat tren itu, kita bisa bertanya lebih jauh lagi, dan semoga itu pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan baik oleh tim yang baru, untuk tim komunikasi yang baru. Bagi kami sih, mau press conference itu harian atau mingguan, yang penting itu komunikasi risiko terhadap kepada masyarakatnya itu tetap berjalan. Jadi yang sekarang banyak keluar itu kan narasi positifnya. Tapi narasi positifnya itu kami khawatirkan itu membuat masyarakat jadi abai, jadi tidak waspada, jadi menggampangkan. Jadi seharusnya itu porsinya harus berimbang antara komunikasi risiko yang masih ada di luar sana
dengan narasi positif atau prestasi atau achievement yang sudah dicapai gitu, sehingga orang tidak abai tapi juga tidak terlalu ketakutan gitu. Oke, karena Mbak Elina saat ini posisinya berada di Singapura, kalau pemerintah Singapura bagaimana memberikan narasi-narasi kepada masyarakat di sana? Kita tahu juga Singapura sudah dalam kondisi resesi saat ini. Nah, dari komunikasi risikonya dulu ya. Jadi pertama itu kita sudah dikondisikan untuk menerima bahwa kenyataan bahwa wabah ini tidak akan pergi dalam 1-2 minggu ke depan atau 1-2 bulan ke depan. Jadi kita sudah disiapkan untuk istilahnya untuk maraton. Untuk maraton 1-2 tahun ke depan ini ya kondisinya akan begini. Jadi kemungkinan kita bisa keluar. Kemudian sekarang kita harus diam di rumah lagi. Kita harus social distancing. Kita pergi kemana-mana itu kita harus check in, kita harus check out. Kita bikin kontak tracing jurnal itu, dan kami dapat update itu tiap hari. Bukan kita yang harus pergi ke website, tapi kita dikirimi pesan lewat WhatsApp setiap hari. Jadi hari ini ada berapa kasus, berapa yang meninggal, berapa yang di-discharge, community spread-nya ada di mana aja, kegiatan apa yang di hari berikutnya boleh berlangsung, risiko-risiko apa yang perlu diwaspadai, tempat-tempat apa yang masih ramai, itu semuanya dikomunikasikan setiap hari. Jadi baik achievement maupun risikonya itu secara seimbang itu dikomunikasikan pada publik, dan secara berkala itu baik Menteri Kesehatannya atau kadang-kadang Perdana Menterinya itu mereka juga memberikan pengumuman secara resmi. Jadi mereka nggak ada press conference harian, tetapi informasinya kita dapat. Dan ketika kita dapat dari sumber yang resmi setiap hari, kita jadi tidak mencari-cari informasi dari pihak lain. Sehingga yang teori konspirasi dan hoax dan misinformasi yang beredar di luar sana yang kita nggak tahu sumbernya dari mana itu, mereka tidak dikasih kesempatan untuk tumbuh. Karena sumber yang kredibelnya itu ada satu, dan sumbernya yang satu ini rajin. Itu kalau dari sisi komunikasi risikonya, Mbak Elvira. Terima kasih. Menarik tadi Mbak Elina menyebutkan teori konspirasi yang belakangan bahkan muncul hoax di media sosial. Banyak sekali analisa mengenai data-data kasus corona di Indonesia. Saya ke Mas Hermawan lagi, Mas. Bagaimana Anda melihat masyarakat kita posisinya saat ini? Ketika kita belum sampai di titik puncak ataupun gelombang pertama COVID-19, apakah kita bisa juga melihat adanya potensi gelombang kedua bakal terjadi? Apakah itu sesuatu yang nyata? Ya, situasi kita setelah bulan kelima ini tidak jauh berubah setelah kita evaluasi karena posisi Indonesia ini masih sulit. Karena kita masih di gelombang pertama ya, kita masih anggap seperti kurva begitu, kita masih ada di lembah yang menanjak ini, ujungnya itu belum kelihatan karena posisinya masih gradual naik secara perlahan. Nah, bagaimana perspektif masyarakat? Ini memang agak berbeda kondisi di Indonesia dengan di Singapura. Di Singapura ini adalah negara kota yang kategorinya hampir semua itu kategorinya adalah urban, dengan heterogenitas masyarakatnya, tetapi pendidikan, akses terhadap informasi, semuanya lebih mudah ketimbang Indonesia. Indonesia dengan luas wilayah yang luar biasa seperti daratan gabungan daratan Eropa dan juga penduduk yang 267 juta lebih, mayoritas itu kategorinya rural. Jadi dengan kategori rural, orang-orang itu lebih mengandalkan menyimak, mendengar, melihat atau menonton ketimbang membaca dan mencari tahu informasi. Kalau tidak ada komunikasi yang rutin, ini kan komunikasi itu menyangkut update informasi. Kalau ada informasi berarti wawasan akan terbuka. Kalau wawasan terbuka dan memahami situasi, maka berperilaku taat terhadap protokol itu menjadi mudah. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada input informasi, mengharap adanya pengetahuan yang bertambah, maka perilaku menjadi sulit kita harapkan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Apalagi kita juga belum optimal secara pengawasan dari kesehatan. Health protocol need health control. Harus berimbang antara regulasi terkait dengan awareness, personal hygiene, tetapi juga ada penegakan semacam law enforcement untuk kedisiplinan. Karena memang perbedaan kategori dan juga karakteristik antara masyarakat seperti di Singapura
dibandingkan di Indonesia, negara kita tercinta ini memang belum bisa kita samakan kesadaran pada tiap level penduduknya. Maka itu peran pemerintah tetap menjadi nomor satu, tidak sekedar appeal atau himbauan, tetapi memberikan konsistensi dan keteladanan. Perilaku kebijakan harus konsisten, ada komitmen juga dalam menegakkan disiplin dan mengukur sejauh mana kita bisa berdampak dan menghadapi COVID-19 ini ke depan. Mbak Elvira. Baik, bagi sebagian orang, ketika ada kabar, saya harus bergerak ke isu lainnya mengenai vaksin COVID-19. Bagi sebagian orang, ada yang mengatakan bahwa, oke, vaksin telah dikirim ke Indonesia, pada fase ketiga ini akan diuji coba pada 1.600 orang, sekitar 1.600 orang di Jawa Barat. Artinya saat ini kita sudah bisa sedikit bernafas lega. Sehingga bagi sebagian orang, menilai saat ini posisinya sudah relatif cukup aman. Bagaimana Mas Hermawan melihat ini? Disinilah titik kritis yang baru lagi muncul. Kembali masalah komunikasi publik. Ada semacam kebiasaan yang kita harus mengoreksi. Apakah ini masyarakat yang salah tangkap ataukah pemerintah yang salah memposisikan diri? Terkait dengan penelitian vaksin, ini kan ada kemitraan antara Sinovac dari Tiongkok dengan Bio Farma, tentu ada komunikasi juga antar pemerintah di situ yang sebagai fasilitator. Nah, clinical trial level 3 ini sebenarnya bukanlah tahap yang mendekati kita dengan penemuan vaksin, tetapi bagian dari naturalnya proses clinical trial atau pembuktian ilmiah yang memang harus dilewati. Jangan lupa, pengamatan dan analisis kami berdasarkan hasil penelitian dan riset terdahulu mengatakan efektivitas klinikal tahap 3 ini sebenarnya kecil sekali kemungkinan untuk terbukti secara positif. Kalaupun terbukti secara positif, tidak juga bisa kita serta-merta kita mengestimasi awal tahun depan atau 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi kita mampu memproduksi vaksin. Ini khawatirnya salah dipahami oleh masyarakat. Mungkin memang kita yang salah membaca statement pemerintah, tetapi kegegabahan dalam menyampaikan informasi hanya mengulang. Dulu kita ingat pemerintah pernah menyampaikan bagaimana Avigan, chloroquine, remdesivir menjadi pilihan untuk treatment dan untuk mengantisipasi laju COVID. Tetapi para praktisi, klinisi, dan pemerhati kesehatan mengatakan itu obat yang berbahaya. Maka di dalam pelaksanaannya juga tidak well implement itu, artinya segala sesuatu yang kita komunikasikan secara kebijakan yang menyangkut intervensi ke publik, apalagi vaksin, nah ini harus dilakukan secara hati-hati. Proses penyelidikan dan penelitian melalui tahapan uji coba ini hal yang biasa. Bahkan kami harus menyampaikan bahwa penelitian-penelitian yang berbasis clinical trial atau clinical experience itu harus silent proses. Pada tataran tertentu menyangkut kehati-hatian itu sendiri. Ada di situ yang menyangkut dengan personal informasi dari para subjek penelitian, ada yang berkaitan dengan proses penelitian dan kaitannya dengan ethical clearance, tetapi juga masih ada tahapan yang cukup panjang menyangkut peran Bio Farma, peran Kementerian Kesehatan, bagaimana nanti koordinasi dengan WHO, dan bagaimana ini semua yang menjadi konsumsi global atau dunia. Tahapan ini masih panjang. Maka kami pun berdiskusi bersama para pakar, termasuk Prof. Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman, Lembaga Biomolekular mengatakan paling tidak akhir tahun depan itu adalah waktu yang tercepat untuk kita mendapatkan vaksin. Itu pun dijatahkan tiap negara. Dan tidak mungkin dalam satu waktu serta-merta seluruh warga kita yang berisiko mampu kita lakukan vaksinasi atau imunisasi, karena proses ini panjang. Jangan sampai pesan yang sampai ke masyarakat itu adalah pesan yang seolah kita akan terbebas, merdeka dari COVID karena ada vaksin. Padahal fase vaksin ini masih cukup panjang dan butuh kehati-hatian. Level of confidence-nya harus lebih dari 99,9%. Tidak ada toleransi kesalahan dalam uji klinis seperti vaksin ini. Maka itu kehati-hatian, silent research itu lebih baik daripada hal yang belum terbukti kita sampaikan semacam janji-janji kepada publik sehingga tertanam dalam benak publik seolah-olah kita akan terbebas dan merdeka dari COVID. Kira-kira demikian, Mbak Elvira.
Baik, kita tidak harapkan ada silent statement dari Mas Hermawan, karena saya mau nagih Mas Hermawan tadi mengatakan bahwa proses ini panjang. Secara detail sebenarnya bagaimana, Mas? Prosesnya ketika vaksin sampai, kemudian kabarnya akan ada 1.600 orang di Jawa Barat yang akan ikut serta dalam proses uji klinis ini di rentang usia 18 sampai 59 tahun, kalau saya tidak salah. Mohon maaf jika Anda bisa mengkoreksi saya. Prosesnya seperti apa sih, Mas, sehingga pemerintah tampaknya yakin di awal 2021 kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Ya, secara kepemimpinan nasional memang kita apresiasi pemerintah, presiden terutama betul-betul peduli untuk secepatnya memberikan dukungan adanya temuan vaksin yang tepat untuk kita semua. Namun demikian, ada fase ilmiah, ada fase uji klinis yang tidak bisa seperti kemauan begitu saja, melainkan harus dilalui secara bertahap. 1.624 orang yang kemungkinan akan menjadi subjek penelitian ini tentu berkaitan dengan proses sampling. Artinya, sejumlah orang yang akan mewakili karakteristik populasi agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasi menjadi proses yang wajar dalam proses ilmiah. Ini namanya berkaitan dengan populasi dan sampling. Tetapi yang ingin kita sampaikan bahwa sampling itu pun ditetapkan kriteria, ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Inklusi termasuk usia produktif antara 18 sampai 59 tahun, termasuk mewakili berbagai wilayah dan juga karakteristik yang memang sesuai dengan kondisi keindonesiaan, tetapi juga ada eksklusinya, terutama dengan adanya orang-orang dengan komorbid atau penyakit bawaan, itu mungkin tidak akan dilibatkan dalam penelitian ini. Proses ini semua tentu ada yang berkaitan dengan ethical clearance-nya. Ada hak dasar subjek atau individu, terutama terkait dengan health record-nya, tidak boleh bocor, tidak boleh dipublikasikan, karena itulah perlu ada nanti informed consent dan ada pernyataan juga dari para peneliti agar ini tidak gampang dipublikasikan sebelum betul-betul diverifikasi dengan baik prosesnya ini. Nah, itu juga yang menyebabkan proses ini menjadi perlu kehati-hatian. Nah, belum lagi nanti kita lihat hasilnya. Apakah uji vaksinasi ini ada reaksi antibodi kita yang menunjukkan memang reaksi yang diharapkan dari vaksin atau placebo yang disuntikan ke dalam subjek. Kalau ada reaksi sesuai dengan periode yang kita harapkan, maka boleh jadi itu terukur dan akhirnya berdampak positif. Kalaupun itu positif, ada tahapan berikutnya. Nanti Bio Farma melakukan produksi secara terbatas untuk kebutuhan riset lagi di laboratorium, tetapi Kemenkes juga akan melakukan koordinasi, penganggaran untuk produksi dan usulan ke publik yang lebih luas, bahkan harus dikoordinasikan ke WHO agar mendapatkan license supaya menjadi semacam global awareness. Karena vaksin ini tidak bisa hanya berkategori satu negara saja, melainkan ini multinasional. Bahkan sekarang yang kita pahami vaksin uji coba ini kan bukan inisiatif yang betul-betul datang dari kita, tetapi ini bentuk kemitraan kolaborasi yang justru dari negara Tiongkok yang akhirnya kerjasama dan dengan Bio Farma ada pada level clinical trial tahap 3 ini, Mbak Elvira. Oke, baik. Ada banyak catatan di sana. Jadi bagi kita, masyarakat, warga Indonesia, harus tetap waspada. Banyak sekali proses yang harus dilalui, sehingga jika kemudian memang ada informasi saat ini, upaya pemerintah ikut serta dalam proses uji klinis, uji vaksin, Anda jangan berharap bahwa ini menjadi akhir dari pandemi. Belum tentu, masih ada proses yang harus kita lewati. Saya ke Mbak Elina lagi. Berbicara mengenai transparansi data, Mbak Elina. Dari jumlah kasus positif, tingkat kematian, bahkan saat ini proses uji vaksin yang akan segera berlangsung di Jawa Barat. Bagaimana Anda melihat posisi pemerintah dalam sisi transparansi data hingga saat ini? Kami masih mengharap transparansi data yang lebih dari pemerintah. Jadi ada beberapa data-data ini diperlukan pertama supaya tiap-tiap daerah itu bisa membuat kebijakan yang lebih mumpuni untuk penanggulangan wabah di daerahnya masing-masing. Karena mereka mendapatkan data yang sesungguhnya. Bukan data yang misalnya udah lagging beberapa hari atau mungkin malah lagging beberapa minggu. Jadi sehingga mereka membuat kebijakan hari ini dengan data yang sebenarnya 10 hari yang lalu yang sekarang trennya sudah berubah. Jadi itu pertama datanya harus updated, kedua datanya itu harus lengkap sehingga
kita membantu pemerintah pusat itu membantu daerah untuk membuat kebijakan yang lebih mumpuni. Sama juga dari level daerah itu juga perlu store data yang lengkap ke pemerintah pusat supaya kebijakan yang di level atasnya itu ke umbrella policy-nya itu juga bisa dibuat berdasarkan dengan data. Nah, yang saat ini kami masih berharap itu adalah agar tiap daerah itu membuka testing rate-nya, angka berapa yang dites. Kemudian berapa yang sudah diisolasi, berapa suspek, berapa probable, berapa yang konfirmasi, berapa yang dites, dan juga onset of symptom-nya itu kapan. Onset of symptom-nya itu kapan, karena dan kemudian juga data komorbiditas dan juga data umum. Ini karena mungkin ini Pak Hermawan juga mungkin nanti bisa komentar lebih lagi, karena saat ini kita masih belum mempunyai wajah dari wabah ini untuk Indonesia. Kita banyak belajar dari data-data di luar negeri mengenai gejala klinisnya lah, mengenai berapa lamanya sebelum orang itu mulai membaik atau kondisinya memburuk atau bagaimana gitu. Terus kemudian bagaimana wajah dari wabah ini ketika mereka menyerang anak-anak di bawah usia 5 tahun misalnya. Kita punya angka kematian anak-anak dari COVID ini salah satu yang tertinggi di dunia, kalau nggak yang tertinggi di dunia. Padahal di banyak negara yang terkena, di negara-negara lain yang terkena parah, China, Italia misalnya, itu angka kematian untuk anak karena COVID itu hampir tidak ada, bahkan tidak ada. Kenapa di Indonesia itu bisa ratusan yang meninggal gitu? Nah, ini kita nggak tahu bagaimana anak-anak ini diserang sampai sedemikian rupa sehingga yang meninggal itu ada ratusan. Kita nggak punya data simptomnya. Kita nggak tahu data bagaimana misalnya catatan imunisasi mereka. Atau ya ini penting, katakanlah tidak untuk publik, tapi setidaknya untuk para peneliti dan tenaga medis, supaya mereka bersiap-siap mencari anak-anak atau orang-orang dengan gejala tertentu, dengan faktor risiko tertentu, sehingga mereka bisa mengintervensi dan menangani pasiennya itu lebih awal dan dengan lebih tepat lagi. Bukan dari sisi Mas Hermawan menjawab, tapi karena mewakili epidemiologi juga. Tadi Mbak Linda menyatakan apakah memungkinkan jika data-data yang dirilis lebih detail lagi, kemudian ada kajian-kajian melibatkan penyakit bawaan seperti apa pengaruhnya terhadap pasien positif, kemudian untuk kasus anak-anak, bagaimana imunisasi yang mereka terima, sehingga bisa intervensi dilakukan lebih awal untuk mengurangi jumlah korban. Memungkinkan tidak itu, Mas Hermawan? Ya, sebenarnya memungkinkan. Hanya saja tantangan integrasi data ini juga masalah yang cukup rumit dan pelik di dalam pengelolaan. Bahkan saya pikir gugus tugas di dalam tim penyaringan data dan collecting data mereka juga mengalami hal ini. Jadi saya ingin menyampaikan ada 3 sumber data utama yang menjadi bahan pengelolaan yang akhirnya muncul di dalam dashboard data harian itu. Pertama, sumber data yang berkaitan dengan laboratorium pemeriksaan PCR, itu yang mengoleksi adalah Litbangkes di Kementerian Kesehatan. Jadi Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, bahkan di sana nanti bersama P2P ada namanya PEOC, Public Health Organizing Center gitu, Public Health Emergency Organizing Center. Itu pertama kali data dari hasil pemeriksaan PCR itu diverifikasi dan akhirnya dikelola untuk dinaikkan levelnya pada level Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Di sana data diverifikasi, lantas kemudian dilakukan recoding untuk menyambungkan dengan sumber data lain, terutama data dari Direktorat Jenderal Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan, yang bersumber dari seluruh rumah sakit, terutama data-data yang menyangkut kategori ODP, PDP, OTG, dan lain-lain, yang selama ini memang dilihat berdasarkan perawatannya di rumah sakit. Data itu masuk dari pintu Dirjen Yankes. Kemudian data ini masuk ke gugus tugas, tidak selesai di situ, gugus tugas punya data yang dikonfirmasi lagi tambahan, yaitu melalui pemerintah provinsi yang bersumber dari pengumpulan dan pengelolaan data juga di berbagai provinsi. Barulah data itu diproses, jadi kemungkinan delay data itu tinggi, dan kemungkinan juga adanya semacam coding atau juga misrecording itu mungkin ada. Nah, maka perubahan dan penanganan data itu juga akan menambah beban dalam optimalisasi integrasi data ini. Tetapi kita setuju adanya keterbukaan data untuk kalangan akademisi,
peneliti, dan pemerhati untuk sebesar-besarnya mencari solusi atas strategi dan kebijakan program yang tepat, itu menjadi niscaya dan harus dibuka. Data itu, apakah itu melalui dashboard data yang ada saat ini, ataukah melalui komunikasi khusus dengan pintu lain yang memang diberikan keleluasan untuk publik juga mengakses data untuk segmen tertentu, terutama buat peneliti dan pemerhati. Sementara buat publik sebenarnya, kami juga tidak terlalu berharap agar data-data itu bisa dipahami oleh publik. Pastilah publik itu secara umum asymmetric information, jadi yang ingin didapatkan oleh publik adalah hal-hal umum saja yang menyangkut kejadian morbidity, mortality, berkaitan dengan proses edukasi, promosi, tapi juga bagaimana perencanaan kebijakan ke depan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita komunikasikan rutin kepada publik. Tetapi data sebagai evidence based, memang ini harus kita buka akses, terutama seperti yang disampaikan oleh Mbak Elina tadi. Kira-kira begitu, Mbak Elvira. Baik, terima kasih sudah membuka akses informasi kepada kami, Mas Hermawan dan Mbak Elina sudah berbincang di program Setrum, Secret at Newsroom CNN Indonesia malam hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita tunggu bagaimana langkah lanjut dari pemerintah dalam penanganan Presiden Jokowi. Kemungkinan puncak Agustus atau September, tapi kita harapkan ada intervensi dan langkah-langkah kebijakan yang konkret sehingga kita bisa menekan masifnya laju corona di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Elina dan Dr. Hermawan sudah berbincang bersama kami malam hari ini, dan terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami juga hari ini. Jangan lupa saksikan di cnnindonesia.com. Saya Elvira Karunisa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Elvira. Terima kasih Bu Elina. Sehat selalu. Sama-sama. Malam. Mas Hermawan, Mbak Elina, terima kasih.